Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Hadi Putra, NIM 2008717, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah pengantar belajar motorik, yang lebih tepatnya adalah prinsip koreksi kesalahan gerak. Yang berikutnya proses terjadinya kesalahan gerak. Yang ketiga konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Yang keempat skema sumber terjadinya kesalahan gerak. Yang pertama adalah prinsip terjadinya kesalahan gerak. Prinsip koreksi gerakan. A. Memberikan koreksi secara terbatas. Memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi secara terbatas, maksudnya adalah memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Koreksi terlalu luas atau terlalu banyak akan menyulitkan peserta didik untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, perhatikan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya setiap manusia mendapatkan informasi kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan, sebagaimana diketahui bahwa banyak manusia yang tidak senang terhadap kritikan. Yang ketiga adalah berikan koreksi segera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengindikasikan akan bersifat permanen. Kesalahan yang bersifat permanen ini sangat sulit diperbaiki. Oleh karenanya jangan dibiarkan kesalahan tersebut berlanjut dan semakin berlarut-larut. Yang keempat adalah munculnya kesalahan baru, merupakan suatu yang bisa terjadinya di dalam belajar keterampilan motorik, bahwa perbaikan suatu kesalahan akan diikuti munculnya suatu kesalahan baru. Hal ini disebabkan karena setiap kemampuan dan keterampilan motorik mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Selain itu juga disebabkan karena setiap pemecahan suatu tugas gerakan selalu dituntun tidak hanya satu atau dua kemampuan keterampilan motorik, tapi bisa memerlukan lebih dari itu, walaupun derajat kepentingan berbeda-beda. Derajat penguasaan keterampilan motorik yang dimiliki oleh peserta didik dalam memberikan koreksi dan terapi gerakan perlu mendapat perhatian. Maksudnya koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang dikerjakan. Yang kedua, hal-hal dilakukan dalam mengoreksi kesalahan gerak. Yang pertama, jangan terlalu sering memberikan koreksi. Yang kedua, sampaikan koreksi yang diberikan dengan nada yang motivasi. Yang ketiga, jangan menyoroti pada ketidakmampuan peserta didik. Yang keempat, hindari pencapaian koreksi dengan nada marah. Yang kelima, berikan kesan bahwa guru sangat menginginkan keberhasilan peserta didik. Yang keenam, berikan kesan terhadap pentingnya kesalahan tersebut dikoreksi. Yang ketujuh, imbangi koreksi gerakan dengan memberikan pujian terhadap keberhasilan. Yang kedua adalah proses terjadinya kesalahan gerak. Penyimpangan merupakan sebuah kesalahan. Penyimpangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyimpangan ruangan, yang kedua penyimpangan waktu. Penyimpangan ruangan terbagi atas 4. Yang pertama adalah terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu lebar, terlalu luas. Penyimpangan waktu terbagi dua, terlalu cepat, terlalu lambat. Penyimpangan ruangan dan waktu terjadi pada struktur dasar, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan gerakan, dan konstanan gerakan. Dari penyimpangan itu ada yang bersifat berat, ringan, dan sederhana. Yang ketiga adalah konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Diagnosa: persiapan, menentukan objek pengamatan, menyusun hierarki objek yang diamati, mengetahui sifat objek yang diamati. Pelaksanaan: menentukan kelompok sumber kesalahan, materi sumber kesalahan, analisis hasil diagnosa, kesimpulan. Koreksi: menyampaikan atau menginformasikan bentuk atau jenis penyebab kesalahan serta akibat kesalahan, baik lisan maupun melalui audio visual. Diagnosa: diskusi dengan peserta didik, kesimpulan. Terapi: persiapan, menyusun bentuk-bentuk latihan. Pelaksanaan: melaksanakan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, mengamati latihan, diskusi dengan peserta didik, kesimpulan, tindak lanjut. Skema sumber terjadinya kesalahan gerak, di mana skema sumber terjadinya kesalahan gerak ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di mana terdapat sumber kesalahan, di mana sumber kesalahan ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdapat beberapa poin. Yang pertama ada percaya diri, dan yang kedua adalah kemampuan koordinasi. Yang kedua, bagian faktor eksternal terdapat 3 poin. Yang pertama ada poin motivasi, di mana sumber kesalahan
Gerakan pertama berasal dari motivasi karena kurangnya dorongan motivasi dari pelatih atau guru. Yang kedua, ada poin fasilitas, contohnya peralatan yang tidak sesuai sehingga memungkinkan gerakan akan terlalu kembal saat menampilkannya. Poin yang ketiga adalah miskomunikasi, contohnya bahasa yang berbelit-belit, pembahasan yang terlalu banyak, tidak sesuai dan tidak komplit. Mungkin sekian dari video saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.